Bang Amadi udah, Bang Amadi udah. Apa? Udah. Udah belum? Belum. Ya. Yang belum. Halaman berapa? Halaman 27. 27. Baris. Itu babun. Al-babun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi fid dharaini amin. Al-babu sadisu asara fi fadilati zakati wa hiya dalilun ala imani fa'iliha fa innal munafiqu yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zakatu intaratul islami ay asarahu jisruhu alladhi ya'buru minhu ilahi fa'ita'uha tarikun tamkini fiddini wau atabroniyu an abi dardai wal bayhaqiyu an ibni umari wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zakatu tuhrul imani wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu al-imana illa bizakati wala imana liman la zakata lahu wa qala sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizakati ay bi ikhrajiha fama talifa malun fi barrin wala bahrin illa bimanniha wadawu mardakum bis sadaqati fa innaha anfa'u minad dawa'il hissi wa wa'iddu lil bala'i ad-du'a ay bi an tad'u illa nuzulihi bi an tad'u illa nuzulihi fa innahu yarfa'uhu rawahu at-Tabraniyu wa Abu Na'imun wal khatibi wa fi riwayati li Abi Dawuda badlu hadhil jumlati akhirati wasta'inu ala hamlil bala'i bid-du'ai wa tadarru'i wallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babus sadisu asyara fi fadilatiz zakati. Bermula bab nomor ke-16 menerangkan keutamaan zakat.
Kita masuk dalam bab keutamaan zakat. Wahia dan bermula zakat yaitu dalilun, menjadi dalil atau tanda menunjukkan ala imani fa'iliha, atas keimanan yang mengerjakan zakat. Fa innal munafiqa, maka sesungguhnya orang munafik yaitu yamtani'u, mencegah, ini munafik, minha, daripada zakat, likaunihi, karena adanya orang munafik yaitu la ya'taqiduha, tidak mengi'tiqadkan ini orang munafik hak kepada zakat. Jadi bab yang ke-16 menerangkan tentang keutamaan zakat. Jadi zakat itu dalil atas iman seseorang. Jadi kalau orang dia ngeluarin orang ngeluarin zakat, berarti dia dalil bahwa orang ini beriman, wa huwa mu'min, begitu ya. Jadi kalau orang sudah ngeluarin zakat, dia keluarin zakatnya, maka dalil wa huwa mu'min, ini orang beriman. Kenapa? Karena orang munafik dia akan mencegah untuk mengeluarin zakat. Kenapa? Karena dia tidak mengi'tiqadkan dengan kewajiban zakat. Kenapa? Karena bagi dia bahwa harta yang saya dapatkan hasil kerja saya, hasil jerih payah saya, yang capek saya, yang usaha saya. Sudah dapat hartanya, sudah dapat duitnya, ngapain mesti dibagi-bagi? Yang capek saya, yang nyari saya, ngapain mesti dibagi? Kata orang munafik begitu. Ya. Oleh karena itu, jadi dengan zakat ini menunjukkan keimanan seseorang. Ya. Karena urusannya urusan dunia. Kalau urusan dunia itu manusia kita ini diselimuti dengan dunia, dengan hawa nafsu. Ya. Jadi bawaannya heman, apa lamun heman? Kalau orang Sunda bilang heman, apa heman sayang? Ya. Nyaah, sayang benar. Ya. Kalau zakatnya cuma 100.000 mah enteng. Kalau udah zakatnya puluhan juta, yang berat itu. Paling berat zakatnya kalau udah puluhan juta, udah ratusan juta, berat. Kenapa berat? Itu duit disimpan di depan kita liatin tuh duit tuh ya. Kita bilang, waduh, kalau saya beliin motor, kebeli berapa biji nih motor? Kalau saya beliin buat mobil, kebeli 1 mobil. Kalau saya buat pakai usaha, jalan nih usaha buat modal. Begitu ya. Nah, ketika imannya yang berbicara, kemudian dia jalankan, dia keluarkan zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mu'min, maka orang tersebut adalah orang mukmin, orang beriman, gitu ya. Jadi kalau ada orang nggak mengeluarin zakat, dia udah wajib zakatnya dikeluarin, dia nggak keluarin juga, fa innahu munafik, maka orang itu adalah orang munafik. Begitu aja udah gampang nandainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qintaratul islami. Bermula zakat yaitu jembatan Islam. Ai jisruhu, tegasnya jembatan Islam, alladzi ya'buru, yang menyeberang seseorang, minhu, daripada ini jembatan, ilaihi, kepada Islam. Fa'itauha, maka bermula menunaikan atau mengeluarkan zakat, yaitu torikun, menjadi jalan, pitamkini, di dalam tetap, ya, manceg, tenang, fiddini, di dalam agama. Ya. Jadi kata Rasulullah, zakat itu jembatannya Islam. Itu jembatan. Jadi bagaimana kita pengen nyampe? Ya, begitu kita pengen nyebrang pada sebuah tempat, itu tempat terputus oleh jurang. Ya.
Ini ada tempat, kita mesti nyampe tuh ke tempat tersebut, terputus oleh jurang. Yang mau tidak mau, kita mesti bikin jembatan supaya nyampe ke tempat tersebut. Maka di dalam kita nyampe ke dalam Islam, jembatannya adalah zakat, ya, gitu. Maka ketika kita memberikan zakat, ketika menunaikan zakat, fitamkini fiddin, memantapkan kita di dalam urusan agama. Mantep tuh. Keimanan kita mantep gitu aja. Jadi kalau orang udah mau ngeluarin zakat tuh berarti imannya udah mantep gitu. Ya. Kenapa? Karena urusannya urusan dunia. Urusannya dunia. Ya. Jangankan pengusaha, kadang-kadang kiai aja ya. Ya, jangan pengusaha, jangan pengusaha, kadang-kadang kiai aja, ustadz aja sayang. Berat dunia, jangan gegabah ente ya. Iya. Jangan gegabah. Yang udah tahu hukumnya. Iya, berat. Ya. Ente bilang, zakat berat buat saya. Bukan masalah berat buat orang biasa. Buat kiai, buat ustadz zakat tuh berat. Kenapa? Karena urusannya ada yang hilang, begitu. Ya, urusannya capek nyari, ya, udah capek nyari, udah ngumpul dikeluarin, kan begitu. Logikanya masuk akal nggak? Nggak masuk akal logikanya. Ya kalau kita masukin logika kita nggak masuk akal. Ya, gimana ceritanya? Dia yang nyari sendiri, usaha dia, tempatnya dia yang punya, usahanya dia yang punya, kan itu. Modalnya punya dia. Udah duitnya ngumpul malah 2,5%-nya dikeluarin. Logikanya nggak masuk akal. Kalau logikanya berpikir dengan nafsu, begitu ya. Tapi kalau logikanya berpikir dengan keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulullah SAW, maka semuanya akan terasa enteng, begitu ya. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan hadis siapa Imam Tabrani an Abi Darda'i, dari Abi Darda, wal Baihaqi, dan meriwayatkan Imam Baihaqi an Ibni Umarin, dari Ibni Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul imani, bermula zakat yaitu kebersihan iman. Jadi zakat itu yang ngebersihin iman. Jadi kalau iman kita pengen bersih, zakat tuh ngebersihinnya. Pakai zakat, begitu ya. Sapunya tuh. Jadi sapunya iman tuh zakat. Seperti saya bilang tadi, jangan orang biasa, kiai aja susah, ustadz aja berat. Ya, apalagi orang biasa, apalagi pengusaha. Jadi kalau ada orang dia mau ngeluarin zakat, tuhrul iman, maka otomatis imannya dibersihin tuh pakai zakat. Ya, dibersihin pakai zakat, bersih tuh imannya, ya, karena urusan susah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahul imana, tidak menerima siapa Allah al imana, akan iman, illa bizzakati, kecuali dengan zakat. Wala imana, dan tidak ada iman yang sempurna, liman la zakata lahu, bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Begitu ya. Jadi kata Rasulullah, Allah tidak menerima iman seseorang kecuali dengan zakat. Kalau dia udah wajib zakatnya, dia wajib ngeluarin zakat. Ketika dia mengeluarkan zakat, maka imannya oleh Allah diterima. Dan tidak sempurna iman seseorang, aila imanaka milatan, begitu ya. Tidak sempurna iman seseorang, ya, kalau dia tidak ngeluarin zakat. Jadi zakat itu menyempurnakan iman, ya, menyempurnakan iman. Jadi urusannya bukan urusan akal lagi tuh, urusannya i'tikad, keyakinan. Yakin itu kan iman, begitu ya. Urusannya yakin nggak ente dengan perintah Allah? Yakin nggak dengan perintah Rasulullah? Yakin nggak ente dengan janji Allah dan janji Rasulullah? Begitu. Jadi urusan sudah i'tikad. Ya. Makanya
Jadi urusannya sudah keimanan tuh. Ya, kalau kita bilang enteng ya kayaknya ya, zakat enteng. Itu susah berat itu. Urusannya udah urusan iman yang main udah. Udah urusan iman yang main. Ya. Sayang nang ya. Ya. Udah iman yang main. Udah bukan akal lagi. Ya. Udah bukan matematika hitungan lagi, iman nih yang main. Gitu ya. Susah bener. Susah bener itu. Susah bener. Ini kalau bangsa yang bisa udah hebat udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakati. Hassinu, jagalah atau bentengilah, begitu ya, maknanya bentengilah atau jagalah oleh kamu sekalian amwalakum akan harta kamu sekalian bizzakati dengan zakat, ai bi ikhrajiha dengan mengeluarkan zakat. Pama tali pamalun, maka tidak rusak apa malun harta pi barin di daratan wala bahrin dan juga tidak di lautan illa biman'iha kecuali dengan mencegah zakat. Jadi kata Rasulullah, bentengin tuh, jaga harta kamu dengan zakat. Jadi kalau pengen kita ngejaga harta kita pakai zakat jaganya. Ya. Usahanya pengen maju, usahanya pengen sukses, gitu ya. Usahanya pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hartanya pengen dijaga oleh Allah. Kenapa nanti kita bakal ketemu hadis Allah Subhanahu wa taala itu enggan, ogah, tidak mau menjaga harta yang enggak dikeluarin zakatnya. Diantepin aja sama Allah. Tapi ketika kita mengeluarkan zakat, maka otomatis harta kita ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jaga, Allah yang ngejaga harta kita. Allah yang memakmurkan, mengembangbiakan harta kita. Jaga harta kita dengan zakat. Kalau saya sering ngobrol dengan orang yang usaha, ya, apa kata saya? Paku usahamu dengan zakat, begitu. Paku usahamu dengan zakat. Supaya apa dipaku tuh usahanya Bang Ahmadi? Supaya jangan turun. Ya. Iya, kita punya usaha paku, pakai zakat, nggak turun tuh nggak. Tambah naik lagi, apalagi sodakohnya banyak, tambah subur makmur lagi naik ke atas. Tapi kalau orang udah usaha nggak mau zakatnya dikeluarin, dia nggak punya pakunya dia. Ya. Dia nggak punya pakunya, dia nggak ada yang melindungi, yang menjaga hartanya nggak ada. Tunggu tanggal main dia bakal merosot ke bawah. Tunggu tanggal main dia bakal bangkrut ke bawah. Ya. Tunggu tanggal mainnya dia bakal jatuh turun ke bawah. Itu pasti. Gitu ya. Kenapa? Karena pama tali pamalun fi barrin wala bahrin. Tidak rusak harta kalau dikeluarin zakatnya, nggak rusak. Tapi kalau harta nggak dikeluarin zakatnya, illa biman iha, rusak tuh harta. Bagaikan susu sebelanga rusak oleh sebab nila satu titik, begitu ya. Susu sepanci, datang tinta tes, rusak nggak satu panci semuanya? Rusak. Uangnya 100 juta, dia nggak keluarin zakatnya, berapa zakatnya? 2.500.000. Sisanya masih banyak. Berapa ya sisanya? Cid. 97.500. Masih banyakkan sisanya daripada yang dia keluarin. Tapi ketika yang 2,5 juta ini dia nggak keluarin, maka yang 97.500.000 itu rusak semua. Talipa rusak, kotor semua. Ya. Jadi kalau udah kotor, namanya barang kotor mesti keluar kagak? Mesti keluar. Begitu ya.
Jadi kalau udah namanya barang kotor, barang rusak, mesti keluar nggak? Mesti keluar. Kita punya barang rusak, punya barang kotor, kita keluarin nggak? Keluarin, kita buang. Sama. Harta ketika zakatnya tidak dikeluarin, dia rusak semua. Maka otomatis itu harta, dia akan keluar dengan sendirinya. Allah maksa itu harta keluar. Keluar loh, kata Allah. Keluar tuh harta. 2,5 juta dia keluarin zakatnya, pahalanya ada. Tapi begitu itu harta rusak, dipaksa oleh Allah keluar itu harta. Walaupun yang keluar lebih daripada 2,5 juta, yang keluar 20 juta, yang keluar 25 juta, biduni ujratin, nggak ada pahalanya sama sekali. Kadang-kadang begitu, keluar tapi pahalanya kagak ada. Wadawu mardakum bis shadaqati, dan obatilah oleh kamu sekalian mardakum, orang-orang yang sakit dari kamu sekalian, bis shadaqati, dengan sedekah. Fa innaha, maka sesungguhnya sedekah yaitu anfa'u, lebih bermanfaat, minad dawa'il hissi, daripada obat apa yang kita minum. Ya, hissi, yang kelihatan obatnya, yang kita bisa minum, kita olesin, nama hissi. Jadi kata Rasulullah yang kedua, setelah jaga hartamu dengan zakat, Rasulullah ngajarin kita wadawu mardakum bis shadaqah. Obatin penyakitmu dengan sedekah. Begitu ya. Jadi kalau kita sakit gitu, Rasulullah ngajarin keluarin sedekah. Gitu. Kenapa? Karena ketika harta itu tidak dikeluarkan, itu harta ngebelitnya dua, Pak, yang dibelit. Ya. Jamaah sekalian, kalau itu harta tidak dikeluarin, dia yang ngebelitnya apa? Yang dibelit itu dua. Yang pertama yang dibelit hartanya, yang kedua yang dibelit orang yang punya hartanya. Badannya. Makanya kadang-kadang kalau orang nggak ngeluarin zakat, itu sakitan mulu. Begitu, Bang. Nah, akhirnya berobat kan? Berobat. Ngeluarin zakat 2.500.000 sayang, heman. Ya. Berobat mah 5 juta. Ya. Nggak sayang nih 5 juta. Nggak ada pahalanya. Ya. Ya itu makanya obatin kalau kita sakit, ya. Contohlah kita sakit nggak kunjung sembuh begitu ya. Udah berobat, kita minum dawaul hissi, obat-obat dari dokter segala macam, obat kita udah minum belum sembuh juga, ayo obatin dengan sedekah dah. Karena kata Rasulullah anfa'u minad dawa, sedekah itu lebih manfaat daripada obat, begitu ya. Gitu. Dengan sedekah obatinnya, begitu. Rasulullah yang ngajarin. Wa a'iddu ad-du'a lil bala'i. Nah, jadi kalau kalimatnya kita benerin begitu. Ya, wa a'iddu du'a lil bala'i. Wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kamu sekalian apa yang kita persiapin, ad-du'a akan doa, lil bala'i untuk bala. Jadi kita persiapkan bala dengan doa. Jadi persiapin doa untuk bala begitu ya. Jadi kalau ada bala, ada musibah, apakah musibah itu mau turun, musibah itu belum turun, ya, atau musibah itu sudah turun, makai apa obatnya? Makai apa persiapannya? Persiapannya makai doa begitu.